Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3.5 chapter 85 saja tidak cukup. Bas kekuatan kekacauan berfluktuasi, dan titik lampu merah muncul di sana. Tiba-tiba, kekuatan kekacauan di sekitarnya mulai berfluktuasi dengan hebat, berubah menjadi lingkaran dan riak. Namun selain itu, tidak ada perubahan lain. Busur tuan jatuh ke tangan Hercules Zouwei-King, dia berteriak keras, kudanya terbuka seperti bulan purnama, dan cahaya terang meledak, langsung menembus titik cahaya. Itu adalah panah yang eksplosif. Boom, dalam raungan yang keras, panah peledak meledak, menyebabkan kekuatan kekacauan di sekitarnya berfluktuasi lebih hebat lagi. Pada saat yang sama, sebuah mantra terdengar. Dewa Gila Lei Xiang berkata, bangunlah, kekuatan sihir tak berujung tertidur di dalam darahku. Raja Dewa Cahaya memegang busur panjangnya dan berkata dengan kagum, Raja Dewa memberiku armor Dewa Perang, agar semua kejahatan tidak menyerang dan menghentikan roh jahat. Raja para dewa memberiku trompet para dewa, dan suara trompet mencapai langit ke-9. Raja para dewa memberiku palu yang kuat untuk mengguncang langit dan bumi guna melindungi jalan yang benar. Raja para dewa memberiku perisai guntur, yang dapat memblokir semua jenis pedang dan tidak bisa dihancurkan. Raja dewa memberiku busur dewa angin, yang menembakkan panah tak kasat mata dengan cepat. Raja para dewa memberiku pedang cahaya, yang bersinar terang di langit. Atas nama Dewa Perang, Dewa Surga, Dewa Hercules, Dewa Petir, Dewa Angin dan Dewa Cahaya, Raja para dewa yang agung, tolong beri aku kekuatan ilahimu yang tak ada habisnya, dan biarkan aku mengintegrasikan kekuatan para dewa menjadi satu, memimpin keadilan di dunia, dan menghancurkan segalanya. Kejahatan, membawa kedamaian ke bumi, terlarang, nyanyian kebangkitan para dewa. Hantu 6 dewa muncul satu persatu. Satu di belakang busur panjang, secara bertahap saling bertumpukan untuk membentuk pilar cahaya 6 warna besar yang menjulang ke langit. Sinar cahaya yang sangat besar jatuh ke titik itu pada saat berikutnya, dan semua kekuatan kekacauan bergetar hebat di bawah pemboman energi yang mengerikan. Semua orang samar-samar dapat melihat bahwa sepertinya ada beberapa fenomena di area inti ledakan. Di tengah kekuatan kekacauan yang semakin menipis, muncullah sebidang kecil ruang hitam. Itu bukanlah dunia dengan kegelapan tak berujung seperti lubang hitam, melainkan dunia kosmik dengan sedikit cahaya dan sedikit kehidupan. Perhitungan Tianhen benar, kekuatan kekacauan beresonansi dengan energi dunia luar, dan memang dapat menimbulkan respon dari dunia luar. Peluang datang, peluang mereka benar-benar datang. Setelah menyelesaikan gerakan terlarang, nyanyian kebangkitan para dewa, Chang Gongwei menutup matanya rapat-rapat, semua kekuatan sucinya telah habis, dan dia harus bergantung sepenuhnya pada tarikan tanaman merambat kaisar perak biru untuk mencegahnya. Melayang jauh di dalam lubang hitam. Saat ini, tidak ada lagi ratusan koki iblis es dan api Rong Nianbing, dan dialah satu-satunya yang melantunkan mantranya. Mari kita berpotongan. Jejak cahaya matahari dan petunjuk bulan menyinari jalan yang gelap, menyinari jalan emas yang cemerlang. Mata air yang selalu mengalir. Hamparan sutra putih yang tak ada habisnya, tolong jawab panggilanku dan berkumpullah di sungai mimpi. Lewati pegunungan mate dan tuangkan ke laut yang sebenarnya, biarkan benih harapan berakar di tanah perjanjian. Tumbuh menjadi pohon yang selalu hijau di dunia, menghasilkan buah kuning, menyebarkan sayap putih, menjulang tinggi di atas bumi yang rusak. Dan nyalakan api abadi, ubah menjadi teratai merah tak berujung, jalin keinginan satu sama lain, dan tebarkan sumpah membara untuk membangunkan bumi yang tertidur. Kecepatan nyanyiannya menjadi semakin cepat, dan 7 pisau ajaib muncul di udara. Setiap pedang ajaib berubah menjadi sosok, yang merupakan jiwa dari 7 pisau ajaib. Gabungan, kekuatan kiau yang diwarisi dari zaman kuno hingga hari ini. Dewi Es dan Salju, kamu adalah bulan biru yang lembut. Dewa Api, kamu adalah matahari merah. Dewa Angin, kamu adalah bulan cian yang mengalir dan berlari kencang. Dewi Bumi, kamu adalah matahari kuning yang melahirkan semua kehidupan. Dewa luar angkasa, kamu adalah bulan ajaib perak. Dewa Cahaya, kamu adalah matahari emas kemuliaan. Dewa Kegelapan, kamu adalah wakil dari melahap tanpa akhir, matahari ungu yang sunyi. Beresonansi di bumi yang gelap, hancurkan roda takdir yang telah lama tertutup,
hancurkan waktu dan ruang fantasi dari diri yang hilang, dan sebarkan cahaya terindahmu, Mi, kebangkitan Kiao. Bola cahaya warna-warni yang muncul sebelumnya muncul dari atas kepala Rong Nianding, dan jiwa pedang dari 7 pedang ajaib bergabung satu sama lain dan berubah menjadi kekuatan elemen paling orisinal. Dua keterampilan magis pengisi daya yang pernah bertabrakan dengan nyanyian kebangkitan dewa terlarang, dan hampir mengakhiri perang para dewa, akhirnya meledak pada saat ini. Raungan keras menyebabkan 7 pusat para dewa untuk sementara berhenti melahap kekuatan kekacauan. Ketika bola cahaya berwarna-warni menyerbu ke lorong menuju dunia luar, seluruh lorong meluas di tengah gemuruh kekuatan isap datang dari saluran itu dan mulai menghisapnya. Boom, pada saat ini, sosok merah menghantam tepi lorong dengan keras, dan celah besar muncul. Bilah cahaya abu-abu langsung jatuh dari langit, dulu menghilang, dan sesosok tubuh muncul. Hades akan datang. Ini sudah merupakan serangan terkuat yang bisa digunakan Ahdai dengan seluruh kekuatannya. Suara dengung piano berubah menjadi semburan gelombang suara, dengan paksa mengguncang celah yang sangat besar tersebut hingga tidak bisa ditutup, dan perlahan-lahan semakin membesar. Saat daya hisap meningkat, semua Raja Dewa mulai kehilangan kendali atas tubuh mereka, dan jaraknya menjadi semakin lebar. Di bawah pemboman bersama mereka, kekuatan hisap meningkat lagi. Tapi itu tidak cukup. Harap tutup mode membaca browser sebelum melihat bab ini, jika tidak, Anda tidak akan dapat membalik halaman atau konten bab akan hilang. Soul Land 3.5 Chapter 86 buka, jalan menuju kelahiran kembali. Meskipun celahnya sudah cukup besar untuk memiliki daya isap yang cukup untuk menarik 7 pusat para dewa untuk terbang perlahan menuju celah tersebut, ukuran pusat para dewa terlalu besar untuk lulus. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Kehidupan demi kehidupan. Sebuah suara penuh emosi terdengar. Huo Yuhao, yang tubuhnya terbakar dengan api emas dan mata vertikal di dahinya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, meninju ke udara. Dia adalah dewa emosi, dan pada saat ini, semua emosinya dimobilisasi sepenuhnya. Apa yang muncul di benaknya adalah kesulitan yang dia dan Tang Wutong lalui selama ini. Dia akhirnya menjadi dewa, mendapat pengakuan dari ayah mertuanya, menjadi anggota komite alam dewa, dan akhirnya bisa bersama Tang Wutong secara sah. Segala sesuatu di masa lalu telah berubah menjadi kekuatan emosi dan diintegrasikan ke dalam kepalan tangan ini dari kehidupan ke kehidupan. Kejutan dan raungan, ledakan dan perpaduan, pada saat ini, kekuatan emosi telah meningkat hingga ekstrim. Dia tidak memiliki artefak super, tetapi di antara raja para dewa, kesadarannya adalah yang paling kuat. Pada saat ini, kekuatan kesadaran dewa berdampak pada kekuatan kekacauan, dan kekuatan kekacauan sebenarnya ditelan dan dicerna oleh kesadaran ilahinya. Mata vertikal di dahi Huo Yuhao ditutupi dengan lapisan cahaya putih. Dia merasakan kekuatan yang tak terlukiskan mengalir ke lautan kesadarannya. Lautan kesadarannya meledak seolah-olah kewalahan. Saya tidak tahu lagi. Di bawah pengaruhnya, lorong itu meluas secara signifikan, dan akhirnya hampir tidak ada cukup ruang untuk dilewati. Namun, itu tidak cukup, karena tidak hanya 7 pusat utama para dewa yang harus melewati lorong tersebut, tetapi juga 12 dewa. Masing-masing dari mereka tidak terlalu besar, tetapi jangan lupa bahwa mereka semua memiliki kekuatan dewa yang kuat dan merupakan pembawa dalam diri mereka sendiri, seperti pusat kecil dari dunia ilahi. Anda hanya punya satu kesempatan untuk pergi, dan sekarang bukan waktunya. Tidak cukup, cepat, Tang San berteriak dengan cemas. Sebagai pemimpin seluruh operasi, dia juga membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk mengendalikan seluruh adegan dan menarik para Raja Dewa yang telah kehilangan efektivitas tempurnya. Dia tidak dapat lagi mengalokasikan kekuatan untuk memperluas jalur. Pada saat ini, pusat alam dewa semakin dekat ke lorong tersebut, dan situasi memalukan yang harus mereka hadapi adalah jika itu adalah jalan besar di depan mereka, maka kemungkinan besar semua pusat alam dewa akan terbang keluar, dan ke-12 orang itu akan tapi tertinggal. Para Raja Dewa yang sadar semuanya menyadari hal ini. Pada saat ini, bola cahaya hitam dan putih muncul. 18 lapisan abisal, jauh di tengah bumi, kita bertemu. Para dewa memburu kita, tapi kita terpisah satu sama lain. Kita bertemu lagi tapi tidak bisa memberitahumu. Kita sudah bersama selama 10 tahun, hanya untuk mengatakan, aku cinta kamu. Kita akhirnya memenangkan pertaruhan seumur hidup dan akhirnya bisa bersama secara sah. Kita telah diakui oleh Raja para Dewa. Aku menjadi baik, dan kamu menjadi jahat. Kebaikan dan kejahatan menyatu, tapi tidak akan pernah berubah. Kita tidak bisa menepati janji yang kita buat.
Lian menceritakan semua yang terjadi. Jidong dan Lian saling berpandangan dengan senyuman di wajah mereka. Berdengung. Perpaduan hitam dan putih seketika. Mereka telah mencoba super fusion berkali-kali sebelumnya tetapi gagal. Pada saat hidup dan mati ini, mereka akhirnya berhasil. Cahaya hitam dan putih tiba-tiba keluar dengan Lian dan Jidong sebagai pusatnya, dan mencapai lorong dalam sekejap. Beberapa kekuatan kekacauan yang tersisa meledak pada saat ini dan bergabung menjadi cahaya hitam dan putih. Lebar lorong itu hampir 2 kali lipat karena ledakan, dan kekuatan hisap yang tiba-tiba meningkat menelan pusat 7 alam dewa dan 12 dewa dalam sekejap. Segala sesuatu di sekitar mereka terdistorsi dengan hebat, dan perubahan ruang membuat semua orang merasakan sakit yang tak terlukiskan. Kecuali Hou Yuhao, yang sudah tidak sadarkan diri, semua orang merasa tubuh mereka seolah-olah akan terkoyak. Ini adalah perubahan ruang yang disebabkan oleh kekuatan penciptaan alam semesta. Gaya distorsi yang kuat cukup untuk memusnahkan sebagian besar makhluk hidup. Untungnya, mereka adalah dewa dan secara fisik cukup kuat. Namun meski begitu, tidak ada yang bisa mereka lakukan dalam gejolak ruang dan waktu. Aura teror memenuhi udara. Pada saat ini, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Pusat dari 7 alam dewa yang saling menempel mulai bergetar hebat di bawah pengaruh perubahan ruang dan waktu. Setiap kali mereka berosilasi, hubungan di antara mereka sedikit mengendur. Dan perjalanan ruang dan waktu ini sepertinya tidak ada habisnya, dan ketujuh pusat para dewa memiliki kecenderungan untuk berpisah. Tidak bagus. Orang-orang yang terjaga merasa cemas. Jika ketujuh pusat para dewa terpisah saat ini, berarti semua usaha mereka sebelumnya telah sia-sia. Mungkin ke-12 dewa mereka bisa terlahir kembali, tapi tanpa pusat dunia dewa, mereka hanya bisa menjadi seperti hantu yang kesepian. Bagaimana bisa? Bagaimana situasi seperti ini bisa tiba-tiba terjadi? Kaisar Tianhe tidak pernah menyangka bahwa situasi seperti itu akan terjadi saat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Bagaimanapun, kecelakaan itu terjadi. Hou Yuhao, yang pingsan, tidak dapat merasakan situasi di dunia luar, tetapi yang lain, bahkan mereka yang telah benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya, masih sadar bahwa situasi saat ini tidak baik. Pada saat ini, mereka tidak dapat lagi mendengar atau melihat apapun, dan kesadaran spiritual mereka tidak dapat disalurkan ke sini. Mereka hanya dapat merasakan bahwa pusat alam dewa secara bertahap terpisah. Menilai dari situasi saat ini, saya khawatir ketujuh pusat para dewa pada akhirnya akan tersebar, dan mereka mungkin menghilang sepenuhnya tanpa bisa keluar dari lorong tersebut. Apa yang harus dilakukan? Ketika mereka membuka bagian itu sebelumnya, mereka telah menghabiskan seluruh kekuatan suci mereka dan tidak memiliki kekuatan ekstra untuk mengendalikan pusat kedewaan mereka, belum lagi penindasan pada bagian tersebut. Kekuatan itu ada. Pada saat ini, sulit bagi Raja Dewa yang telah mengkonsumsi paling banyak sebelumnya bahkan untuk menggerakkan jari mereka. Pada saat ini, kekuatan tarikan tiba-tiba muncul, dan ke-12 dewa menekan pusat 7 alam dewa dari lingkaran luar. Tanaman merambat Kaisar Perak Biru terjerat. Semua orang pernah terjerat dalam tanaman merambat Kaisar Perak Biru Tang San sebelumnya. Pada saat ini, Tang San mengencangkan tanaman merambat Kaisar Perak Biru dan menggunakan tubuh mereka untuk mengelilingi pusat 7 dewa. Apakah ini baik-baik saja? Ketika mereka merasa bahwa pusat alam dewa sedikit stabil, mereka terkejut. Solen 3.5 Chapter 87. 8 Tombak Laba-Laba. Hal-hal yang belum pernah dihitung Kaisar Tianhe sebelumnya, jelas Tang San juga tidak dapat menghitungnya. Namun, dia menyelamatkan tangannya untuk membalikkan keadaan saat ini. Senyuman tipis muncul di wajah Tang San, dan diam-diam dia menghela nafas lega. Tang San menggunakan tanaman merambat Kaisar Perak Biru untuk menghubungkan para Raja Dewa. Faktanya, itu hanya untuk mencegah semua orang terpisah selama proses melarikan diri dari lubang hitam mengharapkannya. Kiang. Pada saat ini, suara nyaring terdengar. Ini. 12 dewa dan 7 pusat kedewaan utama sepertinya telah terkena sesuatu. Pusat kedewaan yang akhirnya stabil mulai berguncang lagi. Terlebih lagi, 3 dari pusat kedewaan jelas-jelas lepas tidak ada Raja Dewa di dunia yang bisa menstabilkan mereka. Tidak bagus. Ide ini muncul di benak mereka pada saat bersamaan. Saat ini, Tiandi Tianhe berteriak dalam hatinya, dia hampir sampai di pintu keluar. Situasi ini disebabkan oleh ketidakstabilan energi di titik kritis kedua ruang tersebut jernih dan lihat cahaya bulan. Tapi, apakah mereka masih bisa bertahan?
Semakin dekat ke pintu keluar, semakin kuat kekuatan ruang dan waktu. Begitu pusat alam dewa meninggalkan jangkauan perlindungannya, kemungkinan besar ia akan terpisah. Tidak. Pada titik ini, jika beberapa pusat alam dewa dihancurkan, pukulan terhadap mereka pasti akan sangat besar. Saat ini, mereka tiba-tiba merasakan aura aneh. Tang San, yang duduk di tengah, melintas, dan mengandalkan tarikan tanaman merambat kaisar perak biru, dia mencapai puncak dari pusat 7 alam dewa. Kemudian mereka melihat pemandangan yang aneh, 8 benda tebal muncul dari punggung Tang San, muncul dalam bentuk arthropoda, dengan ujung depannya sangat tajam. Puff, puff, puff. 7 suara teredam datang, dan semua pusat dari 7 dewa ditusuk oleh benda tebal itu. Kemudian tubuh Tang San bergetar hebat. Dia sebenarnya hanya mengandalkan benda tebal di belakangnya. Secara paksa menghubungkan 7 pusat para dewa bersama-sama lagi. Ini. Berapa banyak kartu truf yang dia miliki? Pada saat ini, semua orang merasakan betapa kuatnya kekuatan dewa yang terkandung dalam 8 benda mirip tombak bersendi banyak di belakang Tang San. Bahkan dalam pertarungan para dewa, dia tidak menggunakan kemampuan ini. Kekuatan dewa macam apa ini? 8 tombak laba-laba dengan tulang jiwa terpasang. Ini adalah metode Tang San untuk menjaga bagian bawah kotak. Setelah menjadi Raja Dewa, dia jarang menggunakan tulang jiwa luar ini. Ini adalah tulang jiwa pertamanya, yang memberikan kontribusi besar padanya dalam pertempuran. 8 tombak laba-laba selalu dirawat dengan hangat oleh Tang San. Meskipun dia memiliki tulang jiwa lain, dalam pikirannya, 8 tombak laba-laba ini berbeda dari tulang jiwa lainnya. Ini adalah kekuatan besar yang dia miliki pada awalnya dan selanjutnya. Peningkatan seiring pertumbuhannya selalu menjadi kekuatan pentingnya. Setelah menjadi dewa, Tang San selalu punya keinginan. Poseidon Trident miliknya diwarisi dari Poseidon, dan pedang Ashura miliknya diwarisi dari Dewa Ashura. Meskipun dua artefak super meningkatkan kekuatannya secara signifikan, mereka tidak disempurnakan olehnya. Oleh karena itu, dia selalu ingin menyempurnakan artefak supernya sendiri. Dan pilihan terakhirnya adalah 8 tombak laba-laba. Setelah bertahun-tahun berlatih dan memelihara, dan menggabungkan materi surgawi dan harta duniawi yang tak terhitung jumlahnya, 8 tombak laba-laba kini telah mencapai tingkat artefak super semu. Pada saat ini, Tang San akhirnya mengungkapkan kartu truf terakhir. Para Raja Dewa yang masih sedikit tidak yakin dengannya setelah perang para dewa mau tidak mau mengaguminya. Ini adalah kendali nyata, memprediksi segala kemungkinan, membuat pengaturan yang tepat sasaran, dan meninggalkan ibu kota untuk kembali kapan saja. Inilah Poseidon Tang San. Saat ini, semua Raja Dewa bersedia memanggilnya Dewa Kebijaksanaan. Ledakan. Gempa bumi datang lagi, dan mereka ketakutan. Namun, pada saat berikutnya, mereka tiba-tiba merasakan perasaan yang tak terlukiskan, dan persepsi mereka terhadap lingkungan sekitar berubah. Dalam turbulensi ruang dan waktu, mereka berjuang untuk bertahan hidup di lubang hitam, mereka harus berjuang melawan kekuatan yang melahap. Mereka belum merasakan energi dunia luar entah sudah berapa lama. Kesadaran spiritual yang awalnya terkurung di area yang sangat kecil tiba-tiba meledak seperti ledakan, mengamati dunia yang luas. Pada saat yang sama, sejumlah besar molekul energi tiba-tiba mengalir dari segala arah dan mengalir ke tubuh mereka. Mungkin, aliran energi ini tidak terlalu banyak, tapi dibandingkan dengan saat ditelan dan ditekan sebelumnya, ini hanyalah sebuah dunia antara langit dan bumi. Tang San memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia akhirnya bisa melihat dengan jelas segala sesuatu di sekitarnya. Ada beberapa retakan pada 8 tombak laba-laba di belakangnya, tapi dia jelas merasakan dukungan dari pusat 7 alam dewa. Kekuatan aneh mengalir keluar dari pusat 7 alam dewa dan menuju ke 8 tombak laba-laba. Apa ini? Dia melihat bintang-bintang di langit. Apa yang dia rasakan? Dia merasakan energi murni yang kental di alam semesta. Tentu saja, yang pertama merasakan semua ini adalah pusat alam dewa. 7 pusat alam dewa menjadi sangat bersinar pada saat ini. Mereka tidak memerlukan kendali Raja Dewa sama sekali menyerap energi di alam semesta. Ya, mereka akhirnya kembali ke alam semesta yang luas. Saat ini, mata mereka berkaca-kaca. Setelah melalui begitu banyak kesulitan, mereka akhirnya lolos dari lubang hitam. Namun saat ini, kekuatan isap datang dari belakang. Mereka semua tanpa sadar melihat ke arah itu. Mereka sangat gembira dan terkejut.
Karena mereka dengan jelas melihat jalan keluar dari lorong itu. Ya, mereka keluar, tapi pintu keluar dari lorong itu masih ada. Meski pintu keluarnya perlahan menyusut, daya isapnya tetap ada. Mereka ditarik oleh kekuatan alam semesta di salah satu ujungnya, tetapi ketika mereka kembali ke alam semesta, gaya isap dari lubang hitam muncul kembali. Dengan kata lain, mereka kemungkinan besar akan tersedot kembali. Pada saat ini, bahkan Poseidon Tangsan pun kelelahan. Solen 3.5 Chapter 88 Sukses. Meskipun molekul energi di udara mengisi kembali energi tubuhnya, hal ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam semalam, dan tidak dapat dicapai dalam sekejap. Dengan pintu keluar ditutup, mustahil mereka semua tertelan. Namun, meski satu atau dua Raja Dewa tersedot, mereka tidak akan pernah ingin melihat situasi seperti itu. Pada saat ini, cahaya biru samar melintas, dan semua kekuatan hisap menghilang seketika, seolah-olah telah terputus. Pusat alam dewa yang tidak terkekang menyemburkan energi dalam sekejap, membawa Raja Dewa dan terbang menjauh seperti roket. Cahaya biru samar itu membentuk busur indah di udara dan kembali ke pusat alam dewa, di tangan Raja Dewa di dekat lokasi Tangsan sebelumnya. Itu. Semua orang tercengang dan memandang ke arah Raja Dewa. Kemudian mereka melihat senyuman Raja Dewa dan mendengar suaranya, bulan hantu pingsan dan esnya meleleh berkeping-keping. Ia diukir menjadi burung phoenix hijau, dan musik dewa menyanyikan suara yang jernih, suara pisau membuat burung terbang. Ini pisau dapurku yang ke-8, pisau elang hantu. Ya, itu adalah artefak super pedang condor hantu. Hingga saat ini, Rong Mianbing akhirnya menggunakan artefak super tersebut. Di kejauhan, pintu keluar akhirnya ditutup. Mereka tidak bisa lagi melihat lubang hitam yang menyiksa mereka hingga harus berjuang terus-menerus untuk bertahan hidup. Pada saat ini, semua orang lumpuh di udara pada saat yang sama, dan dada mereka naik turun dengan hebat. Rasa lelah yang kuat menyebar ke seluruh tubuh mereka, namun mereka semua memiliki senyuman di wajah mereka yang tidak bisa disembunyikan. Pedang ajaib condor hantu berakhir dengan satu serangan. Semua orang tidak punya energi sama sekali, dan mereka bahkan tidak memikirkan alasan mengapa Rong Mianbing tidak pernah menggunakan keterampilan ini. Mereka hanya ingin lumpuh di sini, tidak memikirkan apapun, tidak melakukan apapun. Mereka pernah mengalami pasang surut dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan sebagai Raja Dewa, mereka tidak tahan. Tangsan terbaring di tengah alam dewa, matanya terpejam, tidak bergerak, seolah dia sudah mati. Ini sangat sulit, sangat sulit. Namun mereka bersatu dan bekerja sama, dan akhirnya berhasil. Pada saat ini, cahaya warna-warni yang terdiri dari 12 dewa dan 7 pusat dunia dewa begitu terang. Setelah melalui banyak kesulitan, mereka akhirnya berhasil melarikan diri dari lubang hitam. Berbagai energi di alam semesta terus mengalir ke dalam tubuh mereka, menyehatkan tubuh dan kesadaran mereka. Pusat 7 alam kedewaan juga mengalami beberapa perubahan secara diam-diam. Kekuatan kekacauan yang mereka serap di lubang hitam juga dipengaruhi oleh energi di alam semesta. Mereka tidak hanya berhasil melarikan diri dari lubang hitam, mereka juga melakukannya tanpa meninggalkan satu pun pasangannya. Tidak ada yang memperkuat hubungan seperti hidup dan mati bersama. Saat ini, yang menghubungkan mereka bukan hanya tanaman merambat kaisar perak biru, tetapi juga hati mereka. Saya tidak tahu berapa lama, tapi orang pertama yang pulih adalah Dewa Cahaya. Busur panjang raja sangat kuat. Ada cahaya di alam semesta. Dimanapun ada cahaya, itu adalah wilayah kekuasaan Dewa Raja Cahaya. Inilah rahasia cahaya. Long Bo Wei menunjukkan senyuman yang tidak bisa disembunyikan. Dia pertama kali terbang ke pusat alam Dewa Cahaya, dengan lembut menepuk pusat alam Dewa berbentuk pilar cahaya, menyampaikan pesan bahwa dia aman, dan kemudian terbang ke atas sisi Poseidon Tangsan di atas. Kekuatan cahaya lembut keluar dari tangannya dan mengalir ke tubuh Tangsan. Bagi Tangsan, energi atribut cahaya adalah yang terbaik. Semangat bela diri aslinya adalah Kaisar Perak Biru, dan Kaisar Perak Biru adalah suatu benda. Yang paling dibutuhkan tanaman adalah meminjam energi cahaya untuk menghasilkan fotosintesis. Tangsan sudah banyak pulih, tetapi dia terlalu lelah untuk bangun dan ingin istirahat lebih lama. Pada saat ini, dengan bantuan Chang Gong Wei, tubuh Tangsan dengan cepat pulih, dan matanya kembali berbinar. Setelah beberapa saat, dia juga melayang, menarik napas panjang, dan berkata, "Terima kasih." Chang Gong Wei tersenyum dan berkata, "Kamilah yang seharusnya mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena Anda,
Saya khawatir saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan selamat, dan pusat alam dewa tidak akan bertahan. Telah diselamatkan. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak tentang rasa terima kasih saya. Yang bisa saya katakan hanyalah, merupakan pilihan yang bijaksana bagi Anda untuk menjadi pemimpin operasi ini. Tang San terkekeh, mampu keluar adalah hasil dari upaya bersama semua orang, bukan penghargaan dari satu orang. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Semuanya tidak terucapkan. Lingkaran cahaya lembut terpancar dari tangan perkasa busur panjang dan menimpa para raja dewa lainnya. Selama periode ini, setelah diberi nutrisi oleh energi di alam semesta, tubuh setiap orang hampir pulih. Kecuali Ho Yuhao, dewa emosi, semua orang terbangun satu demi satu dan melayang di sekitar pusat 7 dewa. Tang San mendatangi Ho Yuhao, menjemputnya, dan diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Setelah beberapa saat, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Chang Gongwei mendatangi Tang San, bagaimana? Apakah Anda membutuhkan saya untuk merawatnya? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, anak ini adalah berkah tersembunyi. Saat dia melancarkan serangan sebelumnya, kekuatan kekacauan memasuki mata ketiganya. Jika mata ketiganya terpengaruh, dia mungkin akan banyak berevolusi. Tapi dia masih perlu waktu untuk mencernanya. Dalam hal ini, saya tidak dapat mengandalkannya untuk saat ini. Saat dia berbicara, Tang San mengirim Ho Yuhao ke alam dewa Douluo. Di sebelah pusat alam dewa, dia dipindahkan ke dalamnya melalui kekuatan ilahi. Setelah melakukan ini, Tang San berbalik dan memandang semua orang. Saat ini, tidak ada yang berbicara. Semua orang hanya melihat ke arah Tang San, dengan senyuman di wajah semua orang. Bahkan Dui, dewa kematian yang biasanya paling tidak suka tersenyum, kini memiliki senyuman di wajahnya dan tangannya terkepal erat. Dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat berhasil keluar dari lubang hitam, meskipun setiap orang mempunyai banyak masalah. Meskipun itu adalah kekuatan yang sangat besar, sebagai pemimpin operasi ini, Tang San membuat prestasi besar. Justru karena dialah setiap orang pada akhirnya dapat menyelesaikan seluruh operasi. Pada saat ini, meskipun dia sombong seperti dewa gila dan bangga seperti kaisar abadi, dia masih diyakinkan oleh dewa laut ini. Tang San tersenyum dan berkata, kami berhasil. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tidak bisa menahan tawa, dan kaisar abadi Hailong tertawa paling berlebihan. Kesadaran terselubung, membentuk area milik mereka. Di area ini, mereka dapat berbicara dengan bebas. Ya, kami berhasil. Chang Gongwei mengulangi kata-kata Tang San.